Siapa yang cakap kalau di Riau ini bukan Melayu? Nah, oke, jadi gini, Wak. Menurut abangnya ini, dia cakap kalau misalnya Riau itu terjadi Melayunisasi. Dan sampai-sampai dia berani cakap, kenapa kalian pakai bahasa Upin Ipin di Riau? Kalau Indonesia cakap Indonesia, ini cakap Melayu. Ndak Sok-sok aku lah, aku kira ya orang Indonesia ni semuanya berbahasa Indonesia. Ada gak orang yang berbahasa Jawa, Madura, Bugis, Cina ya? Sejak jauh sebelum negara bernama Malaydes berdiri, Melayu sudah menjadi bagian sah dan hidup di Nusantara, termasuk di wilayah yang hari ini bernama Indonesia. Melayu bukan pendatang, bukan tren baru, dan jelas bukan pinjaman dari negara tetangga. Di Indonesia, Melayu hidup di Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, hingga sebagian Sumatera Utara. Mereka punya adat, sejarah, sastra, dan dialek sendiri yang berkembang alami selama ratusan tahun. Bahkan secara sejarah, pusat-pusat peradaban Melayu seperti Sriwijaya, Melayu Jambi, dan Kesultanan Riau Lingga justru berada di wilayah yang sekarang masuk Indonesia. Kuntum dirangkai di atas piring, adat dijaga sama dipegang. Kalau berjumpa merah pipinya, bukan karena hijau merah muda. Batang sagu hanyut ke hulu, pandai merayu itu orang Melayu. Kalau berjumpa merah pipinya, bukan karena hijau merah muda. Batang sagu hanyut ke hulu, pandai merayu itu orang Melayu. Kalau berjumpa merah pipinya, bukan karena hijau merah muda. Batang sagu hanyut ke hulu, pandai merayu itu orang Melayu. Kalau berjumpa merah pipinya, bukan karena hijau merah muda. Batang sagu hanyut ke hulu, pandai merayu itu orang Melayu. Di era media sosial hari ini, justru muncul fenomena aneh. Banyak orang Malaydes dengan percaya diri mengatakan bahwa bahasa Melayu hanya ada di Malaydes. Lebih aneh lagi, setiap ada orang Indonesia berbicara Melayu terutama dari Riau atau Kalimantan langsung diprotes. Komentarnya nyaris seragam. Kalau orang Indonesia, cakaplah Indonesia. Ini cakap Melayu. Ada juga yang lebih jauh berkata, di Indonesia nggak ada Melayu. Melayu cuma ada di Malaydes. Pernyataan semacam ini bukan sekadar keliru, tapi menunjukkan ketidakpahaman sejarah yang cukup serius. Bahasa Indonesia sendiri lahir dari bahasa Melayu, iya, tapi itu tidak otomatis menghapus keberadaan Melayu sebagai suku dan bahasa daerah di Indonesia. Sama seperti bahasa Inggris Amerika, tidak menghapus keberadaan Inggris di Inggris, atau bahasa Spanyol Amerika Latin tidak menghilangkan Spanyol di Eropa. Yang lebih parah, ada pula komentar bernada merendahkan, seperti, di Riau itu Melayunisasi, Riau Tanah Minang, kenapa pula kau cakap Upin Ipin pula? Kalimat ini membuktikan dua hal sekaligus, gagal paham sejarah dan gagal paham realitas Indonesia. Riau memang bertetangga dengan Minangkabau, tapi Riau bukan tanah Minang secara keseluruhan. Riau punya identitas Melayu yang kuat, diakui secara adat, budaya dan administratif. Bahasa Melayu Riau bukan tiruan kartun, bukan hasil influencer, dan jelas bukan efek televisi Malaydes. Ia hidup jauh sebelum Upin Ipin dibuat. Kalau Indonesia cakap Indonesia, ini cakap Melayu. Ndak Sok-sok aku lah, aku kira ya orang Indonesia ni semuanya berbahasa Indonesia. Ada gak orang yang berbahasa Jawa, Madura, Bugis, Cina ya? Kayak aku ni Melayu. Daerahnya Pontianak, pakai bahasa Melayu. Terus Riau, pakai Melayu. Sumatera, Melayu.
Kau daerah Jawa, ya pakai bahasa Jawa lah dia. Bahasa daerah. Kau ni, kau kira yang cakap bahasa Melayu ni cuma Malaysia ya? Gitu ke? Kau kan tahu orang Indonesia tu kaya akan bahasa ya, kaya akan adat istiadatnya ya. Belajar lagi. Pasal nak kita cubit ginjal abang ni. Siapa cakap kalau Melayu itu cuma Malaysia? Siapa yang cakap macam itu? Melayu itu tak cuma di Malaysia, Wak. Riau juga Melayu, Kepri juga Melayu, ada juga Melayu Bangka Belitung, ada juga di Palembang, ada juga di Lampung, dan di Kalimantan banyak, Wak. Jadi untuk mereka yang sebut-sebut Melayu itu cuma Malaysia, ini akibat mereka cuma nonton Upin Ipin aja, Wak. Mereka harus nonton film-film Melayu yang ada di Indonesia, Wak. Pula aku sebut, pasti mereka cari aja lah. Jadi Melayu tu, Wak, luas, bukan hanya di Malaysia, Wak. Ada Indonesia juga, ada juga di luar daripada Indonesia dan Malaysia juga. Contohnya adalah Melayu Brunei, ada juga Melayu di Thailand, di Filipina, banyak Melayu. Jadi untuk mereka yang sebut Melayu cuma Malaysia, inilah, datanglah mereka ni, datang ke Kepri, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, datang Tanjung Pinang tu, datang ke Riau, kan baru, atau nanti yang lebih kentalnya di Riau ni di Siak, tengok Istana Siak tu, di situlah peninggalan warisan Melayu, ada semua di situ. Jadi jangan cakap Melayu itu cuma Malaysia, Wak. Melayu itu luas, bukan hanya sekedar Malaysia, dah lintas negara dah kaum Melayu tu. Jadi untuk mereka yang sebut Melayu cuma Malaysia, cari lagi di Google mesti dah ni. Dah gitu ya. Siapa yang cakap kalau di Riau ni bukan Melayu? Oke, jadi gini, Wak. Menurut abangnya ini, dia cakap kalau misalnya Riau dia terjadi Melayunisasi, dan sampai-sampai dia berani cakap, kenapa kalian pakai bahasa Upin Ipin di Riau yang ranah Minang katanya? Aku bingung. Di Riau dia cakapnya ranah Minang. Kalau Sumbar ranah Minang, ya mungkin, betul. Tapi di Riau ranah Minang, tak mungkin. Tapi kalau ada di Riau beberapa daerah yang tanah Minang, mungkin saja, Pak. Tapi kalau dicakap Riau tanah Minang, aku kadang heran dengan abang nih. Abang ini kalau tak tahu, kasih tahu kan. Kalau terjadi Melayunisasi yang ada di Riau, harusnya abang ini komplain lah ke pemerintah. Lo Pak, Bu, segala macam, tak usah pakai Melayu, karena ini bukan jati dirinya Riau. Riau ini bukan Melayu. Harus cakap macam itu. Yang sampai macam dinas pariwisata pakai Riau the Homeland of Melayu, terus panggilan Riau Bumi Lancang Kuning, harusnya diganti. Kalau seandainya itu memang dimelayunisasikan di Riau nih, seharusnya abang ini belajar tentang Kerajaan Siak. Kerajaan Siak itu kerajaan Melayu, sudah ada dari 1700-an. Artinya sebelum Provinsi Riau ada, kerajaan itu sudah ada, Bang. Itu sudah ada. Macam mana pula? Kecuali orang Melayu datang ke Riau ni tahun kemerdekaan tahun 45 datang, tiba-tiba dicakap inilah daerah Melayu segala macam, baru bisa abang cakap macam gitu. Dan abang cakap bahasa Upin Ipin. Padahal nih, pendiri bahasa Melayu, pencipta bahasa Melayu tu, pencipta bahasa Indonesia itu orang Melayu, Raja Ali Haji. Kalau seandainya bahasa Upin Ipin, terus kenapa bahasa Melayu bisa jadi bahasa Indonesia, Bang? Coba bang pikirkan dulu. Dan Melayu ini bukan hanya di Riau, Bang. Seperti yang sudah aku cakap di awal-awal, Bang. Melayu ini luas. Tapi kami tak perlu klaim-klaim ini orang Melayu. Cukup kalau orang tu mengaku Melayu sudah. Tidak. Tapi yang betul-betul Melayu ya sudah Melayu gitu. Bukan hanya di Riau. Bahkan di luar Riau ada, mau di pulau yang Kalimantan cakap ada, bahkan di negara lain juga ada Melayu gitu. Jadi untuk abang nih, kalau abang benci dengan orang Melayu, Bang, terus gitu, betul, santai aja. Janganlah sampai macam itu, macam sakit hati dengan orang Melayu. Sampai cakap macam itu. Kalau sampai kami ni tak boleh cakap macam ini, bahasa Upin Ipin. Halo, padahal bahasa Melayu ni di seluruh orang Melayu yang ada di Indonesia pakai bahasa macam ini. Bahasa Upin Ipin. Kadang lawak abang nih. Dah lah, Bang. Tuan cukup tahu ya, Bang.
Menyempitkan Melayu ke dalam satu batas negara mungkin terasa rapi dan nyaman. Namun sejarah tidak pernah dibangun untuk mengikuti batas tersebut. Ia berjalan lebih dulu, meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus hanya dengan keyakinan pribadi. Dan pada akhirnya, ketika sebuah identitas yang lahir dari peradaban lintas wilayah dipaksa tunduk pada peta politik modern, yang tampak bukanlah kekuatan klaim, melainkan keterbatasan cara membaca sejarah.